Begitu diperintah, ya dia turuti. Siti Hajar itu ndak merengek, minta agar anaknya ditolong, diselamatkan. Itu ndak, itu perintah, itu aturan. Gitu, laksanakan kalau itu aturan, wahai suamiku, kan gitu. Anak juga saya ndak minta diangkat-angkat, diberi dispensasi atau apa. Kalau ingin lulus ujian, berani berkorban. Kalau Anda berani berkorban, berarti harus berani menyembelih sifat hewan yang melekat pada diri Anda. Nah, kadang-kala orang menganggap ritual, dan ritual itu lalu dipertontonkan. Fotonya sapi bersama orang berkorban. Baru mau berfoto dengan sapi karena berkorban, biar ditulis bahwa saya berkorban gitu. Halo semua, kita bertemu kembali dalam podcast saya, Terus Terang. Bagi yang beragama Islam, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Suasana seperti ini, takbir, tahmid dan tasbih, serta penyembelihan hewan kurban masih akan berlangsung hingga tanggal 13 Zulhijjah. Itu yang disebut hari-hari tasyrik atau ayyamut tasyrik. Saya sholat Idul Adha di Makassar karena diundang menjadi khotib sholat Id di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar. Nah, karena hari raya Idul Adha ini tergolong spesial, di mana sholat Id yang diikuti dengan pemotongan hewan atau dengan berkurban, tidak sedikit yang meminta saya untuk mengangkat soal ini. Tapi saya akan bicara kurban tidak hanya dalam konteks sebagai ajaran agama atau sebagai bagian dari kepatuhan pada Sang Pencipta sebagai ibadah mahdhoh misalnya, melainkan berkorban juga dalam konteks kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kita sebagai anak bangsa berkorban agar harkat dan martabat bangsa tetap terjaga, berkorban untuk kemajuan demokrasi, penegakan hukum, dan sebagainya. Menarik kan? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan tentang itu akan saya jawab seperti biasa, secara terus terang. Silakan mau tanya apa? Prof. Mahfud, para ulama dan alim itu mengatakan bahwa ada banyak yang bisa kita petik atau hikmah dari Idul Kurban atau Hari Raya Kurban. Menurut Prof. Mahfud, apa hikmah yang paling penting buat kita memperingati Idul Kurban? Hikmah yang paling penting adalah keberanian kita untuk berkorban dalam mencapai perjuangan. Karena tidak ada satu perjuangan itu atau satu usaha bisa dicapai tanpa pengorbanan. Ada sih yang mungkin sifatnya kebetulan. Orang tidak berusaha tiba-tiba dapat lotre ya. Itu tanpa pengorbanan apa-apa gitu ya. Tetapi yang begitu tuh mungkin satu dari sejuta orang. Tapi yang lain itu mencapai sukses itu karena pengorbanan, karena usaha. Dan yang penting, setiap usaha mengorbankan sesuatu yang kita miliki, bahkan kalau perlu mengorbankan jiwa raga kita, itu adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama nih, dari sudut agama kan, dari pandangannya. Tentu nanti akan ada dampak sosialnya. Yeah. Dampak dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kita yang paling mendasar dari sini, mari kita berkurban. Kurban itu apa sih artinya? Kurban itu kan kata lain dari takorrub. Ya, ada koroba, yukrobu, atau koroba yakribu, kurban. Artinya takorrub, mendekat. Oh, jadi pengorbanan itu bagian dari upaya
pendekatan ya, mendekatkan diri mendekat ya. kepada Allah. Maka kita selalu disarankan selalu takorrub kamu kepada Allah. Dan salah satu simbol takorrub itu adalah ya berkorban. Mengorbankan, simboliknya itu kan menyembelih hewan kurban yang ditentukan oleh syarat. Nah, artinya menyembelih hewan itu artinya kita ingin bertakorrub kepada Allah untuk melaksanakan perintahnya yang perintah itu kadangkala terasa pahit. Kalau itu perintah itu harus dilaksanakan. Kalau dalam kasus kurban itu kan perintahnya berat itu. Seperti kejam gitu ya, suruh membunuh anak yang bernama Ismail. Menyembelih anaknya yang disayangi. Tapi itu kan ternyata kemudian itu hanya ujian. Karena Allah itu Maha Pengasih, Penyayang, tidak mungkin nyuruh orang menyuruh orang nyembelih orang lain kan gitu. Apalagi anaknya sendiri. Tapi itulah ujian bahwa di dalam hidup ini setiap orang akan diuji. Tidak ada orang yang hidupnya itu lepas dari ujian. Kan gitu. Ya. Sehingga kalau diurut-urutkan itu ya kalau Anda ingin sukses harus siap menghadapi ujian. Kalau ingin lulus ujian berani berkorban. Kalau Anda berani berkorban berarti harus berani menyembelih sifat hewan yang melekat pada diri Anda. Yaitu sikap-sikap hedonis. Hewan itu kan hedonis. Tidak ada hukum kan pada hewan itu. Hedonis, suka-suka aja. Dalam konteks kenabian Ibrahim, berarti dia lulus dalam cobaan Tuhan ketika Tuhan mengatakan menyembelih anaknya gitu ya. Oh iya. Yang lulus itu bukan hanya Ibrahim, tapi keluarga Ibrahim. Coba kalau kita lihat kisahnya ya. Kita berangkat dari kisah ini nanti lahir beberapa filosofi dan petunjuk jalan hidup yang banyak. Jadi Ibrahim ini sampai usia yang tua tidak punya anak. Berdoa terus, ya Allah berilah saya anak, kan gitu kan. Kemudian suatu saat dalam usianya yang sudah tuh punya anak, namanya Ismail. Anda bayangkan orang mendampakkan anak, lalu tiba-tiba diberi oleh Allah punya anak, meskipun dia sudah tua, gitu. Maka anak itu pasti sangat disayangi, sangat dicintai oleh bapak dan ibunya. Oleh bapak dan ibunya. Yeah. Ibunya dan bapaknya kompak merawat anak ini sampai ketika remaja. Ibrahim itu bermimpi yang kemudian ditafsirkan itu perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail yang dicintainya. Iya, sehingga dia mimpi menyembelih Ismail. Terus lebih dari satu kali kok mimpi begini terus. Ini perintah Allah pasti dalam keyakinan dia. Sehingga suatu saat dibangunkan si Ismail. Gimana? Ismail, saya dapat perintah dari Allah begini. Bagaimana menurut pendapatmu? Gitu. Lalu Ismail, ayah, kalau itu perintah Allah, itu kan berarti aturan. Insya Allah saya ini sabar untuk menerima perintah itu. Sabar, setuju disembelih. Gitu. Dan dalam Al-Quran, satajiduni insya Allah minas sabirin. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Lalu datang ke Siti Hajar juga istrinya, gimana Bu? Ini saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Oh, kalau itu perintah Allah, itu laksanakan. Nah, itu ya. Sehingga akhirnya lalu ya itu dilaksanakan perintah Allah itu tentu dengan berat hati. Dan di dalam proses pelaksanaan mencari tempat penyembelian itu kan banyak godaan. Setan datang ke Ibrahim, ngapain kamu? Ayah macam apa kamu mau nyembelih anak? Ibrahim, ini perintah Allah, lari pergi kamu. Didatangi lagi Ismail, kamu itu anak, masa mau disembelih, lawan aja, jangan mau. Tapi Ismail bilang, ini perintah, ini aturan, udah syariat, perintah Allah harus ditaati. Lalu datang ke Siti Hajar, ibu, mana di dunianya ada ibu tega membiarkan anaknya disembelih oleh suaminya? Halangi itu suamimu untuk nyembelih anak. Lalu Hajar dirayu gitu terus, nggak mau, sampai dia ngambil batu dilempar. Dengan batu setan itu, itulah yang kemudian kalau orang haji disimbolkan dengan melontar jumroh. Oh. Ya, jadi melontar jumroh itu adalah di saat dimana Hajar
itu dirayu oleh setan sehingga diambil batu, cilaka kok, boleh, pokoknya jalan. Nah, akhirnya cerita itu kan sangat menarik karena ketika sampai di tempat penyembelian itu Ibrahim tergoda hatinya. Wah, enggak tega saya nyembelih anak ini. Sempat begitu? Iya, sempat. Sudah kepalanya diletakkan, disandarkan ke sebuah pohon mau disembelih gitu, ragu gitu, enggak tega sama anak ini. Lalu si Ismail bilang ke ayahnya, ayah, enggak apa-apa, lakukan. Ini nanti baju saya ini bawa ke ibu sebagai tanda kangen. Gitu. Kalau saya sudah disembelih dan perintah sudah dilaksanakan gitu. Nah, itulah begitu mau disembelih lalu datanglah kan malaikat Jibril yang kemudian membaca takbir yang sekarang kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu Ismail itu oleh malaikat Jibril disingkirkan dari pisau lalu diganti dengan domba. Kibas namanya kalau dalam bahasa, kibas. Nah, kibas itu domba. Seketika berganti. Seketika berganti. Nah, oke, cerita bisa berhenti di sini. Kita tinggal mengambil hikmahnya. Hikmah tadi bahwa sebuah keluarga yang sukses seperti keluarga Ibrahim dan keluarga Ali Imran itu disebut di dalam Al-Quran secara eksplisit ya sebagai dua keluarga yang menurunkan puak-puak nabi-nabi yang besar kan keduanya. Ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin gitu kan, ada dua keluarga ini. Karena apa? Ketakwaannya kepada Allah. Gitu. Begitu diperintah, ya kalau itu diyakini sebagai perintah, ya dia turuti. Pun istri yang bernama Siti Hajar itu ndak merengek minta agar anaknya ditolong, diselamatkan. Itu ndak, itu perintah, itu aturan. Gitu, laksanakan kalau itu aturan wahai suamiku kan gitu. Anak juga saya ndak minta diangkat-angkat, diberi dispensasi atau apa. Ini perintah. Kalau mau hidup tertib, lurus dan nyaman, perintah lakukan. Dan ingat bahwa Allah itu tidak pernah jahat. Sehingga waktu itu memang itu hanya ujian. Sehingga hikmah lain ya kalau Anda ingin hidup di dunia ini dengan sukses, ketahuilah bahwa hidup itu tidak pernah tanpa ujian. Hidup itu tidak gratis kan, sukses itu kan tidak gratis. Artinya kalau kita lihat cerita yang disampaikan Prof. Mahfud tadi, tiga tokoh utamanya itu Nabi Ibrahim, istrinya Siti Hajar, dan Ismail putranya. Seperti apa Prof. Mahfud menggambarkan masing-masing orang ini untuk sesuatu yang kira-kira diskenariokan Tuhan untuk setiap tahun kita peringati dan kita ambil hikmahnya, kita ambil sebagai panutan. Ya banyak sih makanya bisa diambil di situ. Terutama kalau kita pada skop kecil. Misalnya bicara Ibrahim dulu sebagai ayah, Pak. Ibrahim sebagai ayah, dia bijaksana, tidak sewenang-wenang tapi taat pada Allah. Kalau dalam situasi sekarang taat pada aturan-aturan Allah yang kemudian diturunkan di dalam berbagai aturan-aturan yang dibuat juga oleh manusia dalam rangka menjalankan perintah Allah. Itu aturan. Dan menghormati itu sebagai satu ketentuan gitu. Oleh sebab itu Ibrahim juga saya akan laksanakan. Tapi dia juga tidak sewenang-wenang, tidak gerusa-gerusu. Bilang dulu pada korbannya, pada anaknya kan. Ya, gimana menurutmu? Nah, anaknya terbatas seumpama tidak patuh, masihnya ya diberitahu. Tapi waktu itu sudah, ini perintah Allah, saya ikuti. Sama kalau ini aturan. Kalau ingin hidup dengan tertib, ikuti aturan. Kan gitu. Yeah. Nah, lalu ibu. Nah, ibu juga begitu kan. Ibunya, ya sudah itu. Kalau sudah perintah Allah laksanakan. Insya Allah saya akan mendoakan, saya akan sabar dan sebagainya. Tidak perlu merengek mempertahankan anaknya. Tidak perlu merengek mempertahankan anak, harus ini, harus itu. Mempertahankan apalagi memintakan sesuatu. Mempertahankan aja enggak.
Meskipun tuh kasih sayangnya udah luar biasa kepada Ismail. Tapi itu satu contoh kehidupan keluarga. Nah di dalam hidup kita kan gini, keluarga itu dibangun menurut Al-Quran itu sebagai produk mitsaqon ghalidho. Apa itu Pak? Mitsaqon ghalidho itu kesepakatan luhur. Perjanjian suci itu mitsaqon ghalidho. Ini Al-Quran. Kalau kamu mengawini seorang itu berarti kamu membangun keluarga dengan sebuah mitsaqon ghalidho. Oh, makanya setiap akad nikah itu selalu ada ceramah mitsaqon ghalidho itu. Iya, perjanjian suci. Apa? Sebuah bangunan keluarga mitsaqon ghalidho di mana anggota keluarga itu tunduk pada aturan-aturan, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, saling melindungi dan seterusnya. Itulah keluarga. Gitu. Oleh sebab itu sering dikatakan istrimu itu adalah pakaian bagimu, suamimu itu adalah pakaian bagi istrimu. Kan begitu di dalam Al-Quran itu. Antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Kamu pakaian. Artinya saling melindungi. Bukan lalu mengobrak-abrik agar suaminya menjadi malu, istrinya menjadi malu. Itu bukan libas namanya. Dikatakan begitu. Nah, kalau di dalam kehidupan keluarga tentu harus kompak agar suami tidak malu, istri tidak malu. Sama dengan kehidupan kita bernegara. Ya. Nah, dalam kehidupan kita bernegara itu ulama-ulama di Indonesia itu sudah bersepakat. Negara Indonesia itu adalah negara mitsaq tadi, mitsaqon ghalidho tadi. Kesepakatan suci. Darul mitsaq. Sehingga di sini harus tunduk pada aturan-aturan hidup dari sebuah kesepakatan-kesepakatan yang diatur itu. Jangan menabrak-nabrak aturan. Ikuti aturan. Kalau aturannya mau diubah, ada cara mengubahnya. Ya. Di zaman Rasulullah aja mengubah aturan aja. Sehingga ada istilah nasih dan mansuh. Ya kan? Ini aturan yang mengubah aturan sebelumnya. Tapi tidak pakai tabrak-tabrak gitu sembarangan. Ya. Ada cara, ada asbabun nuzul. Ini menarik Prof. Mahfud, karena selama ini bertahun-tahun ketika kita memperingati hari raya kurban atau Idul Adha, selalu pengorbanan dalam artian kita mengeluarkan sekian rupiah untuk menyembelih kambing, menyembelih unta. Tidak sampai pada filosofi yang dibangun bahwa pribadi seorang ayah yang disebut sebagai Ibrahim itu mestinya begini, ya. Anak sebagai Ismail itu mestinya begini, istri yang tidak merengek itu jarang kita dengarkan. Ya. Jarang kita dengarkan. Nah, yang disampaikan Pak Mahfud ini menjadi kontekstual sekarang, Pak. Iya. Betul. Karena begini, sebenarnya orang banyak salah berasumsi atau banyak salah menghayati beragama itu. Beribadah itu ya hanya ikut ritualnya. Tahu, ikut ritualnya itu ya tata cara, urutannya dan sebagainya. Padahal ibadah itu ada yang namanya ibadah mahdhoh, itu ritual. Nyembelih harus sesudah sholat Id sampai paling lambat selesainya hari tasyrik misalnya. Itu ritual. Nggak bisa nyembelih sehari sebelumnya. Saya berkorban nih, udah malas nih nyimpen sapi, sembelih sekarang aja, nggak sah ritualnya. Atau baru sadar sesudah lewat hari tasyrik, wah iya ya sebelum berkorban kemarin saya berkorban sekarang tidak ada gunanya. Itu aspek ritual. Yeah. Sholat Id, aspek ritual. Nah terkadang aspek ritual itu orang merasa sudah selesai melaksanakan perintah Allah. Padahal ritualnya sudah. Padahal ada banyak makna dan filosofi. Padahal ritual itu mengandung banyak pesan. Sama juga dengan Anda sholat kan, sholat. Yeah. Wah sholat 5 waktu. Tapi kata Allah, tidak ada gunanya tuh sholat. Kalau Anda tidak memahami makna sholat itu. Apa tidak memahami makna sholat itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, lalai. Iya kan? Iya. Didahului sebelumnya tidak peduli pada orang miskin dan anak yatim. Itu rangkaian dari perintah sholat. Dari pernyataan bahwa sholat itu tidak ada gunanya kalau kamu lalai di dalam sholatnya. Kalau kamu riya di dalam sholatnya. Kalau kamu juga sholat tidak membawa implikasi kamu untuk menolong masyarakat sesudah sholat. Tidak ada gunanya sholat itu. Nah kadang-kala orang menganggap ritual, dan ritual itu lalu dipertontonkan.
Seperti coba nih, kemarin tuh berita TV, radio, koran, fotonya sapi bersama orang berkorban. Baru mau berfoto dengan sapi karena berkorban, biar ditulis bahwa saya berkorban gitu. Sapi seumur-umur tidak pernah diajak. Tidak pernah diajak foto. Itu karena apa? Giliran hari kurban saya ketua Islam. Tidak ada maknanya. Sapi jadi muncul setelah Idul Kurban. Iya. Sekarang ini masih banyak kan? Media di mana sapi yang aneh-aneh gitu, sapi jadi berita. Iya, menarik Prof. Saya mau tarik lagi semakin ke sini Prof. Tentang kehidupan bernegara yang Prof Mahfud sampaikan tadi, tidak semata-mata pada ini transendensi, artinya sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi hal yang tampak pun mestinya terjadi. Iya. Jadi kalau di bawah sekarang misalnya diskusi yang agak lama, agak sering itu tentang nepotisme yang terjadi di pemerintahan, ya, di kehidupan bernegara kita. Ini berarti kalau apa yang disampaikan Prof Mahfud tadi, saya menangkapnya berarti sikap-sikap Ibrahim itu sikap-sikap yang semacam altruisme Pak, misalnya ya. Jadi tidak ingin ego, dia sayang sama anaknya ditunggu, tapi karena ini konstitusi, ini perintah Tuhan dilakukan. Ya. Seorang ibu, dia tidak melihat anaknya sayang dan segala macam. Dia oke kalau itu konstitusi perintah Tuhan dilakukan. Iya. Beberapa begitu Pak ya? Itu bisa begitu ya? Begitu artinya mitsaqon ghalidzah itu artinya begitu. Kesepakatan suci itu kalau di dalam keluarga, yaitu tadi saling melindungi. Kalau di dalam bernegara, ikuti aturan. Mitsaqon ghalidzah di dalam konstitusi itu apa? Ideologi dan konstitusi. Itu ikatan luhurnya. Jadi konsep nepotisme itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam karena kesepakatan kita dulu, kita akan membangun masyarakat demokratis, egaliter, dan sebagainya. Melalui perdebatan panjang. Usul untuk menjadi nepotis dan dinastik itu bukan tidak ada. Perdebatan pada tanggal 10 Juli tahun 1945 itu beberapa tokoh dari daerah yang punya kerajaan yang berpengaruh itu usulnya ketika negara ini didirikan dalam bentuk apa sih gitu, ada yang usul kerajaan aja, monarki, sehingga itu dinastik kan. Tapi Bung Karno enggak, zaman modern sekarang ini udah kita bangun demokrasi aja, republik waktu itu lebih banyak. Di Undang-Undang Dasar itu tidak ada kata demokrasi, yang ada kata republik dan kedaulatan rakyat, yaitu demokrasi. Republik itu kan artinya respublika. Ya, kedaulatan rakyat itu artinya demos kratos, kan sama aja sebenarnya. Demokrasi. Sampai di voting untuk mencapai kesepakatan bahwa kita ini berdemokrasi. Kemudian juga tercantum dalam sila keempat Pancasila. Nah itu tidak boleh dikhianati, tidak boleh di situ ada dinasti. Ya. Apakah tidak boleh orang famili, anak, keluarga, ayah, ponaan itu menduduki jabatan? Boleh, sangat boleh. Di dalam demokrasi boleh. Tetapi bukan difasilitasi dengan katrol. Melainkan dia memang sudah dididik untuk itu dan mempunyai prestasi yang cukup. Dan ikut berkompetisi secara fair. Ikut berkompetisi secara fair. Bukan sekedar ikut berkompetisi. Iya kayak Ismail itu. Bayangkan Ismail umur 14 tahun ya. Remaja lah waktu itu. Antara 12 sampai 14 gitu. Kalau istilah Arabnya itu balago itu menjelang baligh itu kan sekitar itu. Balago asyuddahu, maka disampaikan anak sekecil itu sudah memberitahu kepada kita, kepada manusia-manusia ini, jangan dong membebani kesepakatan, merusak kesepakatan. Nah kesepakatan di waktu itu tunduk kepada aturan Allah. Nah kesepakatan sekarang tunduk kepada Allah dan seluruh aturan-aturan yang disepakati bersama itu pun adalah perintah Allah. Tunduk pada aturan bersama itu perintah Allah, sunnah Rasul. Kalau sudah kamu terikat pada sesuatu, terikat. Oleh sebab itu musyawarah itu bagian. Demokrasi itu kalau diartikan sebagai musyawarah bagian dari perintah untuk ditaati kesepakatannya. Kalau kesepakatannya memang kerajaan, ya silakan kerajaan, tapi ada prinsip kepemerintahan yang adil, gitu kan? Iya. Gitu. Luar biasa berarti Pak, ya, pesan yang disampaikan dari keluarga Ibrahim dan peristiwa itu. Padahal itu terjadi kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, Pak. Sebelum Masehi. Kalau ditarik sekarang tahun 2000 berarti sekitar 4000 tahun sebelumnya, nilainya masih bisa kita simak sebagai sebuah pelajaran penting Pak ya bagi manusia. Pelajaran abadi bagi kemanusiaan. Bagi orang yang ingin membangun keluarga yang baik dan membangun kehidupan bermasyarakat yang baik, entah itu di desa, itu ayahnya harus bagus, ya kan, ibunya juga harus melayani, di negara juga sama kan, pemimpinnya itu taruhlah ayah itu ya harus bagus memimpin untuk semuanya, rakyat itu adalah anaknya,
Ibunya pembantu-pembantunya itu ada yang menyediakan undang-undangnya gitu kan. Iya. Di DPR ada yang memutus perselisihannya dan sebagainya. Itu semua aturan-aturan yang harus ditaati. Satu lagi Pak, bahwa peringatan Idul Kurban ini atau Hari Raya Kurban itu selalu juga diabadikan dengan haji yang dilaksanakan setiap tahun. Ada tawaf, ada sa'i, wukuf, lalu ada voluntar jumrah. Makna rangkaian semua ini apa Pak bagi umat manusia? Bahwa ibadah kepada Allah itu terdiri dari dua aspek. Satu aspek ritual, yaitu urutan-urutan yang harus diikuti. Bahwa misalnya wukuf di Arafah harus sampai mulai pagi sampai matahari condong ke sana. Itu kan ritual. Nanti harus mabit di Musdalifah, gitu ya. Tengah malam ada di sana. Terus besoknya nginep di Mina dan seterusnya. Tawafnya 7 kali, itu ritual. Tapi di situ juga ada ajaran bahwa yang ritual itu harus punya implikasi sosial, sehingga ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Apa implikasi sosialnya? Anda naik haji itu bayar dam kan? Kalau Anda tidak bisa melaksanakan urut-urutan dengan haji tamattu, misalnya ya, haji ifrad, tapi Anda milih tamattu, boleh. Sehingga nanti ihramnya pada saat mau keliling itu aja. Tapi kalau haji ifrad kan Anda begitu masuk itu sampai sekian hari tidak boleh ganti baju. Nah, saya mau yang enak aja, boleh. Oleh sebab itu Anda beribadah sosial sekarang, bayar dam, sembelih binatang bagi ke orang miskin. Bagi yang memilih tamattu. Iya kan? Iya. Iya kan? Sana bagi ke orang miskin. Sah, hajinya sama aja, sahnya gitu. Sehingga di situ banyak. Kemudian orang berani berpanas-panas, berdesakan karena ingin mencapai satu tujuan, yaitu taqarrub kepada Allah. Sama. Saya berani mengorbankan apa saja, bekerja keras untuk apa? Yaitu untuk mencapai tujuan hidup bersama. Kalau kita bernegara, kan sama, banyak di situ implikasi sosial. Oleh sebab itu saya tertarik dengan sebuah tulisan, dulu lupa siapa yang menulis ini, tapi saya ingat isinya begini. Sebenarnya ibadah sosial itu kalau tidak dikatakan sama dengan ibadah mahdhoh, ya, dengan ritual, itu justru jauh lebih penting. Diberi 3 contoh di situ. Coba Nabi itu kalau sholat, kalau di belakang ada orang tua makmum, dia baca ayatnya pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar. Selesai. Kenapa? Ini orang berdiri terlalu lama tidak kuat, gitu. Nah, sekarang ada orang suka pamer kan, sholat baca surat Al-Baqarah, enggak selesai lagi lama, padahal di situ ada di belakang sudah pegel. Ya, kalau di kota-kota ada, sebentar lagi saya ini harus kerja lagi, ini istirahat, masih ada waktu makan sekian, dibatas jam sekian masuk kantor. Khutbahnya panjang, sholatnya panjang. Nabi enggak. Baca 1 juz gitu ya. Iya kan? Nabi kalau khutbahnya 2 kali panjangnya sholat. Sholatnya yang pendek-pendek aja suratnya. Gitu. Kenapa? Karena ibadah sosial itu sama pentingnya dengan ritual. Iya kan? Pernah Nabi sholat sedang ruku gitu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Anaknya ini, cucunya 2 ini, Hasan dan Husain, naik di punggungnya, main kuda-kuda, naik kuda. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi diam dulu sampai anaknya turun. Kenapa? Ini secara sosial anak ini perlu diberi kepuasan batin. Terus sujud sampai anak kedua cucu ini turun, baru dia bangun. Itu fungsi sosialnya Fungsi sosial. Didahulukan dulu ya. Kepentingan orang lain. Lalu haji itu sendiri, di mana di situ banyak dam-dam yang harus dibayarkan. Sama juga dengan puasa kan. Kalau Anda tidak bisa, ya, fafidyatum min ayyamin ukhar misalnya. Fidyah. Bayar fidyah Anda. Fa'iddatum min ayyamin ukhar gitu ya. Ganti di hari lain. Lalu fafidyatum tu'am miskin. Memberi fidyah kepada orang miskin. Apa? Sosial. Gitu. Nah itu saya kira yang penting dari ibadah haji ini, daripada sekedar hura-hura bercerita tentang sapi disembelih ngelawan,
lari masuk ke jalan tol gitu-gitu. Iya itu menarik, tapi enggak makna-makna anunya gitu. Jauh dari nilai Ibrahim yang aja. Iya, yang gitu tuh kita jadi dapatkan. Besar, tapi ya oke lah, sebagai berita enggak ada apa-apa. Tetapi maksud saya ada makna substansi yang harus kita ambil. Ibadah ritual dan ibadah sosial itu harus dibangun dalam satu kesatuan. Kalau hatinya begini, kehidupan masyarakatnya begini. Memperlakukan orang lain seperti ini, memperlakukan masyarakat seperti ini, memperlakukan negara seperti ini. Itu ada aturan-aturan semuanya. Artinya kesimpulannya Pak Mahfud berarti ada syar'inya. Peringatan kita dengan Hari Raya Idul Adha, Idul Kurban ini adalah bagaimana kita menghasilkan ayah seperti Ibrahim untuk konteks masa sekarang, ibu seperti Siti Hajar untuk konteks masa sekarang, dan anak seperti Ismail untuk konteks masa sekarang. Baik. Itu kesimpulannya. Baik. Terima kasih Pak. Oke, cukup dulu sampai di sini. Masih dengan suasana Idul Adha. Seperti biasa, sampaikan apa yang Anda inginkan untuk saya bahas di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selesai.